Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita di hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang baik. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca bismillah bersama-sama dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk dikarenakan izin atau sakit. Nah, kalau ada yang sakit, kita doakan bersama-sama. Semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Materi kita hari ini anak-anak, kita akan mempelajari tentang menelaah struktur cerita pendek. Sebelum kita memulai materi, di sini ada yang sudah paham tentang apa itu cerita pendek? Nah, cerita pendek itu apa? Kemarin sudah dijelaskan. Cerita pendek adalah bentuk prosa naratif fiktif yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Langsung pada tujuannya jelas dan tidak panjang seperti karya sastra yang lainnya seperti novel. Nah, itu dari cerita pendek. Kita langsung kepada materi kita hari ini, menelaah struktur cerita pendek. Ada yang tahu struktur cerita pendek ada berapa? Nah, struktur cerita pendek itu ada 4 ya. Ada 4 struktur cerita pendek. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan yang keempat adalah resolusi. Nah, sudah ada yang belajar tadi malam tentang struktur cerita pendek ini. Nah, kita bahas bersama-sama kali ini. Struktur cerita pendek yang pertama yaitu orientasi. Di dalam orientasi ini terdapat pengenalan sebuah cerpen. Pengenalan apa? Nah, pengenalan tokoh, pengenalan watak, pengenalan latar dan suasana, dan pengenalan tempat sebuah cerita pendek tersebut. Nah, pokoknya orientasi itu terdapat sebuah pengenalan dari cerpen. Nah, yang kedua, struktur yang kedua yaitu rangkaian peristiwa. Dalam sebuah rangkaian peristiwa ini, terdapat peristiwa-peristiwa tak terduga dalam cerpen muncul. Nah, peristiwa itu tiba-tiba muncul, tak terduga, dan akhirnya membuat sebuah komplikasi dalam cerita pendek. Dari rangkaian peristiwa ini yang isinya peristiwa yang tidak terduga akan menimbulkan sebuah komplikasi. Komplikasi apa? Sudah tahu komplikasi itu apa? Nah, dalam struktur cerita pendek komplikasi ini di dalamnya terdapat masalah-masalah atau terdapat konflik-konflik dalam sebuah cerita pendek. Konflik dalam cerita pendek ini puncaknya adalah dalam struktur yang ketiga yaitu komplikasi. Nah, struktur yang keempat dalam cerita pendek adalah resolusi. Nah, resolusi ini di dalamnya terdapat solusi-solusi dari masalah yang terdapat dalam komplikasi. Karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nah, solusi dalam sebuah cerpen itu terdapat struktur cerpen yang nomor 4 yaitu resolusi. Nah, jika digambarkan ini akan seperti segitiga.
Nah, segitiga seperti ini. Yang di sini terdapat orientasi tadi ya, orientasi pengenalan. Pengenalan tentang sebuah cerpen karena berada pada awal. Nah, setelah orientasi apa? Rangkaian peristiwa. Ini sudah muncul apa tadi? Peristiwa yang tak terduga. Rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini akan menuju sebuah komplikasi. Komplikasi. Nah, setelah memuncak sebuah masalah akan ada solusi yang terdapat dalam apa? Struktur resolusi. Nah, jika digambarkan seperti ini anak-anak, dari pengenalan pada peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, ada yang paham? Ada yang masih bingung? Nah, mudah ya. Ya, pokoknya ini struktur cerita pendek terdapat 4. Nah, seperti kalian yang belum kenal sesuatu kan pastinya yang awal perkenalan dulu ya kan? Perkenalan. Seperti yaitu orientasi. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, di sini ibu akan memberi tugas kepada kalian di rumah ya. Tugasnya adalah kalian mencari cerpen. Nah, cerpen apa saja terserah. Kemudian kalian telaah struktur yang ada di dalamnya. Di situ kalian menentukan struktur dari paragraf 1 orientasi, paragraf 2 rangkaian peristiwa dan seterusnya. Nah, ya anak-anak, tugasnya itu dari ibu. Jangan lupa dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan. Ya, ada yang masih bingung? Oh, tidak ada ya. Nah, tugasnya itu hanya menentukan struktur cerita pendek. Nanti kalian juga menulis bagian-bagian mana saja yang termasuk struktur cerita pendek yang kalian baca di rumah. Ya anak-anak, sekian dari ibu, materi yang ibu berikan. Apabila ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk mengawali mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. KD 3.16 mengidentifikasi suasana, tema, dan makna pada puisi. KD 4.16 mendemonstrasikan sebuah puisi. Selanjutnya kita akan membahas materi pada pagi hari ini, yaitu tentang pengertian puisi. Pengertian puisi mungkin dari anak-anakku semuanya tahu pengertian puisi itu apa? Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan penyair yang imajinatif dan disusun dengan struktur fisik dan struktur batin puisi. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur pembentuk puisi yang memiliki 2 struktur. Yang pertama, struktur fisik puisi, dan yang kedua, struktur batin puisi. Di sini, dalam struktur fisik puisi, ada 6 struktur. Yang pertama, tipografi, yang kedua diksi, yang ketiga imaji, yang keempat kata konkret, yang kelima majas, dan yang keenam rima. Pengertian dari tipografi sendiri adalah
format dari sebuah puisi, seperti pengaturan dari baris, rata kanan kiri atas bawah, dan jenis huruf yang dipilih. Yang selanjutnya adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata oleh penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginan penyair. Yang selanjutnya, imaji. Sumbangan untuk pembaca atau pendengar agar seolah-olah dapat melihat atau mendengar dan mengalaminya. Yang selanjutnya, kata konkret. Kata yang mewakili sebuah makna wujud, makna fisik, dan makna yang sesuai dengan puisinya. Konteks pada puisinya. Yang selanjutnya, majas. Majas adalah pengumpamaan bahasa dengan cara melukiskan sesuatu. Yang selanjutnya adalah rima atau irama. Bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya kita akan membahas struktur batin puisi. Di sini ada 4 struktur batin dalam puisi. Tema adalah makna yang tersirat yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca atau pendengar. Yang selanjutnya adalah nada. Nada adalah ungkapan sikap penyair. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair untuk membaca atau pendengar. Dan yang terakhir, kita ada perasaan, yaitu suatu latar belakang dari penyair itu sendiri. Doa karya Khairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termamu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahyamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bertatap muka meskipun melalui media daring. Baik, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu harap kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk presensinya nanti akan Ibu kirim melalui Google Form setelah pembelajaran ini selesai. Pada pertemuan minggu lalu, apakah masih ada yang ingat kita membahas tentang apa? Ya, kita membahas tentang teks biografi. Jika sudah lupa, nanti bisa dibaca di buku paket masing-masing di rumah. Dan Ibu harap materi minggu lalu semuanya sudah paham ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang KD 3.16 dan juga KD 4.16, yaitu mengidentifikasi suasana, makna, tema dari beberapa puisi yang kita dengar atau kita baca, dan juga mendemonstrasikan satu puisi dari antologi puisi ataupun kumpulan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, intonasi, atau tekanan dinamik dan juga tekanan tempo. Tujuan dari pembelajaran ini nanti apa? Ibu berharap kalian mampu mengidentifikasi suasana,
makna dan juga tema beberapa puisi yang kita dengar atau kita baca. Dan juga kalian bisa mendemonstrasikan atau membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi atau tekanan dinamik dan juga tekanan tempo. Pernahkah kalian membaca sebuah puisi? Atau mungkin pernahkah kalian mendengar seseorang membaca puisi? Pasti semuanya pernah ya. Nah, puisi ini adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena bahasanya yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Pada saat kalian membaca sebuah puisi, pernahkah kalian meninggalkan kesan mendalam setelah membaca puisi tersebut? Misalnya saat kita membaca puisi dengan tema cinta, pasti membuat hati kita menjadi berbunga-bunga, benar nggak? Nah, itulah yang disebut dengan suasana dalam puisi. Maksudnya suasana dalam puisi ini bagaimana keadaan jiwa seorang pembaca dalam membacakan puisi tersebut. Yang selanjutnya yaitu menentukan tema dalam puisi. Tema itu sendiri merupakan ide dasar yang mendasari sebuah tulisan termasuk juga puisi. Nah, contohnya seperti dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Di situ tema puisinya tentang cinta. Tema ini dapat ditemukan karena pengulangan kalimat Aku ingin mencintaimu dengan sederhana sebanyak 2 kali. Atau mungkin juga contohnya dalam puisi Saja Anak Muda karya W.S. Rendra yang di situ bertemakan tentang pendidikan. Selanjutnya yaitu menentukan makna dalam puisi. Makna dalam puisi ini sendiri itu mengarah kepada amanat yang akan disampaikan oleh seorang penyair dalam puisinya. Misalnya dalam puisi Saja Anak Muda karya W.S. Rendra tadi, bahwa di situ mengandung makna tentang pendidikan di Indonesia yang lebih banyak ditujukan pada hafalan teori, bukan pada penguasaan konsep ataupun bukan pada keterampilan. Lalu mendemonstrasikan puisi. Nah, pernahkah kalian menyaksikan seseorang membacakan puisi? Atau kalian sendiri pernah membaca sebuah puisi? Sebagai seorang pembaca puisi, kita harus memperhatikan beberapa hal agar apa yang kita baca mampu kita jiwai dan juga resapi. Nah, pada saat kita membaca sebuah puisi, kita bukan hanya memperhatikan vokal saja, tetapi kita juga harus memperhatikan tentang ekspresi kita, bagaimana cara kita membacakan puisi tersebut, lalu intonasi, tekanan nada dan juga tempo tadi, dan juga gerakan tubuh. Seperti itu. Baik, itu tadi pemaparan dari Ibu tentang materi hari ini. Apabila ada yang kurang difahami atau mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa kita sambung melalui media grup WhatsApp. Terima kasih untuk waktunya, dan untuk tugas, nanti silahkan kalian membuat sebuah video dengan membacakan sebuah puisi dengan judul Ibu karya D. Zawawi Imron, dengan memperhatikan vokal, intonasi, dan juga ekspresi kalian. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan juga giat belajar meskipun di rumah saja. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas memimpin doanya.
tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian bisa mengidentifikasi sendiri suasana, tema, dan makna pada puisi yang kalian baca atau kalian pendengarkan. Oke, masih semangat semuanya? Walaupun sekarang sudah siang, semoga kita semuanya tetap semangat ya. Sebelum masuk ke materi ini, kita akan mengulas sedikit mengenai materi pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu mengenai teks biografi. Ada yang masih ingat? Teks biografi itu ada berapa struktur? Ada? Ya, 3. Yang pertama apa? Orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Semuanya masih ingat ya? Oke, kalau masih ingat, kita lanjut ke materi mengidentifikasi suasana, tema, dan makna pada puisi. Pasti kalian sering kan mendengarkan lagu? Ketika kalian mendengarkan lagu, perasaan yang kalian rasakan itu seperti apa? Mungkin ada yang sedih, bahagia, atau bahkan galau, sesuai dengan lagu yang kita dengar. Begitu juga dengan puisi. Ketika kita membaca puisi atau mendengarkan puisi, pasti kita juga akan merasakan sedih, bahagia, atau bersemangat sesuai dengan puisi yang kita dengar atau kita baca. Seperti itu. Dan rasa-rasa seperti rasa bahagia, rasa sedih pada puisi tersebut dinamakan sebagai suasana pada puisi. Jadi, suasana dalam puisi adalah kesan atau perasaan yang timbul ketika kita membaca atau mendengarkan puisi. Begitu. Yang selanjutnya yaitu tema. Tema pada puisi itu apa? Ada yang tahu? Tema pada puisi adalah ide dasar yang mendasari dibuatnya puisi, suatu puisi. Dan tema yang digunakan dalam puisi ini biasanya sering dikaitkan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu alam, pendidikan, keagamaan, kejujuran, dan lain sebagainya. Terus bagaimana cara kita menentukan tema dalam puisi? Yaitu dengan cara kita mencari kata-kata kunci yang ada pada puisi tersebut. Biasanya kata-kata kunci yang digunakan dalam puisi adalah kata yang sering disebutkan dalam puisi tersebut. Misalnya, ketika kita membaca puisi dan di dalamnya banyak menyebutkan kata Tuhanku, Tuhanmu, seperti itu, pasti tema yang digunakan adalah tema ketuhanan. Begitu juga dengan ketika kita membaca puisi atau mendengarkan puisi, di dalamnya sering menyebutkan kata cintamu atau cintaku, seperti itu, pasti tema yang digunakan dalam puisi tersebut adalah bertemakan percintaan. Dan tema percintaan adalah tema yang sangat populer dalam puisi. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu makna pada puisi. Mungkin ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan makna puisi? Ya, makna puisi adalah pesan atau suatu hal yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Penyair pasti memiliki kegelisahan atau kegundahan yang
ingin disampaikan kepada pembacanya. Seperti itu. Terus makna dalam puisi ini biasanya disampaikan secara tidak langsung atau implisit. Jadi bagaimana cara kita menentukan makna pada puisi? Yaitu dengan cara kita menyimpulkan dari kata-kata yang ada pada puisi tersebut. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya? Belum ya? Kalau belum, nanti materi yang saya sampaikan mengenai mengidentifikasi suasana, tema, dan makna pada puisi, silahkan dipelajari lagi di rumah ya. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan memutarkan sebuah video puisi. Kemudian, silahkan kalian mengidentifikasi makna, suasana, serta tema yang digunakan dalam puisi tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau begitu, mungkin sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Tidak ya? Kalau begitu, kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan doa. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Amin. Semoga pelajaran yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Hari ini semuanya masuk kan? Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan membahas tentang puisi. Salah satunya yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi. Yang kedua yaitu mendemonstrasikan atau membacakan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi. Adik-adik tahu kan apa itu puisi? Ayo, ada yang tahu apa tidak? Ya, puisi adalah karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Hari ini kita diajak memahami hal-hal penting terkait pesan yang ingin disampaikan penyair, terutama berkaitan dengan suasana, tema, dan makna puisi. Yang pertama yaitu menentukan suasana dalam bukunya. Dibuka dulu, adik-adik membaca puisi di dalam bukunya yang judulkan Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Ayo dibuka bukunya. Baca puisi seringkali perasaan kita jadi terpengaruhi oleh isinya. Kadang kita menjadi sedih, marah, atau bersemangat. Puisi yang baik senantiasa mampu meninggalkan kesan mendalam bagi perasaanmu. Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat perasaanmu, kemanusiaanmu tersentuh. Itulah yang disebut sebagai suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologi yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Gimana? Sudah paham kan tentang suasana dalam puisi? Kalau sudah, nanti akan ada tugas. Yang selanjutnya yaitu tema. Apa sih tema itu? Ada yang tahu?
Ya, tema adalah ide dasar yang mendasarkan sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono yang adik-adik sudah baca tadi, puisinya adalah tentang cinta. Tema ini dapat dengan mudah ditemukan karena pengulangan kalimat Aku ingin mencintaimu dengan sederhana sebanyak 2 kali. Sementara itu, tema puisi Sajak Anak Muda adalah pendidikan. Tema ini dapat ditemukan dari penggunaan kata-kata yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum, filsafat, logika, serta istilah pendidikan seperti pendidikan, pengetahuan, sekolah, dan ujian. Selanjutnya yaitu kita sudah membahas tentang identifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi. Selanjutnya yaitu kita akan membacakan atau memusikalisasikan satu puisi dari antologi puisi atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. Seorang pembaca puisi yang hebat mampu menjiwai puisi yang dibacakan dengan baik. Dampaknya, pendengar akan dapat merasakan suasana puisi tersebut serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan penyairnya. Hal itu akan tercapai ketika pembaca puisi tidak hanya mengandalkan pemakaian vokal, tetapi juga memperhatikan ekspresi, intonasi, dan gerakan tubuhnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membacakan puisi, yaitu dengan mengetahui cara membacanya. Ya, caranya yaitu yang pertama, rima dan irama. Artinya, dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa karena puisi terikat oleh rima dan irama, sehingga dalam pembacaan puisi tidak terlalu cepat ataupun juga terlalu lambat. Yang kedua yaitu artikulasi atau kejelasan suara. Artinya suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Misalnya saja dalam mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Yang ketiga yaitu ekspresi mimik wajah. Artinya ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih, maka ekspresi mimik wajah kita pun harus bisa menggambarkan isi puisi sedih tersebut. Yang keempat yaitu mengatur pernapasan. Artinya pernapasan harus diatur, jangan tergesa-gesa sehingga tidak akan mengganggu ketika membaca puisi. Yang kelima, penampilan. Artinya kepribadian atau sikap kita saat di panggung usahakan terkesan tenang, tak gelisah, tak gugup, berwibawa, dan meyakinkan, tidak demam panggung. Selain hal-hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan membaca puisi, yaitu yang pertama, vokal. Suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi, kejelasan pengucapan. Yang kedua yaitu ekspresi. Ekspresi ialah pengungkapan atau proses menyatakan, yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan.
ekspresi mimi atau perubahan raut muka harus ada, namun haruslah proporsional sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat, jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga yaitu intonasi, tekanan dinamik dan tekanan tempo. Intonasi ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik, tekanan pada kata-kata yang dianggap penting, dan tekanan tempo, cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Dalam mendemonstrasikan puisi, kita dapat menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. Sebelum kita membaca puisi di depan, kita amati dulu, baca dulu berulang-ulang agar kita dapat lancar. Yang kedua yaitu memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda. Jeda pendek dengan tanda garing 1 dan jeda panjang dengan tanda garing 2. Penjedaan panjang diberikan pada frasa, sedangkan penjedaan panjang diberikan pada akhir klausa atau kalimat. Yang ketiga yaitu memahami suasana, tema, dan makna puisi agar kita dapat mengekspresikan dengan mudah tentang apa sih puisi itu. Dan ketika kita membaca puisi tidak terlalu banyak menggunakan gerakan tubuh yang tidak sesuai. Yang keempat yaitu menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kita baca. Hari ini kita pelajari untuk membacakan puisi, kita akan lakukan pada minggu depan. Hari ini akan Ibu berikan tugas-tugasnya. Itulah tugas-tugas untuk adik-adik semuanya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.